Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Mertuaku Wisata, ditulis oleh Lesti Anjayani. Cepat Riz, waktu kamu tidak banyak. Sekarang mereka sedang memanggil iblis itu. Cepat pergi. Lalu bakar rumah ini dengan lilin-lilin yang sudah dinyalakan di berbagai tempat ini. Aku langsung terperanjat bangun mendengar perkataan Mas Radit dan bersiap untuk pergi. Namun kulihat Mas Radit masih ada di posisinya. Lalu kamu bagaimana, Mas? Aku akan tetap di sini, Riz, untuk menahan mereka. Cepat! Aku pun langsung berlari kecil untuk meninggalkan ruangan ini. Ketika aku sampai di ujung pintu, terdengar suara wanita yang bernyanyi nyanyian bahasa Jawa. Suaranya membuat siapapun yang mendengarnya merinding ketakutan. Suara itu. Aku langsung membalikkan badanku untuk melihat apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Kulihat Eyang telah datang dengan wajah yang sangat menyeramkan, membawa keris yang sering dibawa mertuaku. Dia mengangkat keris itu dengan tangannya dan siap menghujamkannya ke tubuh Mas Radit. Astagfirullah. Aku pun langsung menjerit ketakutan. Aku kaget bukan kepalang ketika melihat Eyang yang tiba-tiba saja sudah ada di ruangan itu, serta membawa keris yang siap dihujamkan ke tubuh Mas Radit. Astagfirullah. Aku berteriak seketika. Plus. Rasanya jantungku berhenti berdetak saat melihat keris itu sudah ditusukkan ke tubuh Mas Radit. Mas. Aku berteriak memanggil Mas Radit. Kulihat darah sudah membasahi kain kafan yang membalut tubuh Mas Radit. Aku seketika ingin masuk kembali ke ruangan itu dan menyelamatkan nyawa Mas Radit. Pergi, selamatkan anak kita, kata Mas Radit terbata-bata. Aku menghentikan langkahku dan kembali melanjutkan untuk kembali kabur dari rumah ini setelah mendengar perkataan Mas Radit. Plus, kulihat keris itu kembali ditusukkan ke tubuh Mas Radit hingga mulut Mas Radit mengeluarkan darah. Dengan langkah gontai, aku berjalan meninggalkan ruangan itu. Aku tidak menyangka bahwa mereka akan melakukan hal sekeji itu pada Mas Radit. Sudah jelas sekarang bahwa Eyang adalah jelmaan dari iblis itu. Rasanya aku tidak mempunyai semangat bahkan untuk melangkahkan kakiku saat ini. Kalau saja tidak ingat bahwa aku sedang mengandung anakku, mungkin aku akan berusaha menyelamatkan Mas Radit meskipun nyawaku juga taruhannya. Aku merasa sepertinya Mas Radit tidak terselamatkan. Dengan air mata berurai, aku terus meyakinkan diriku bahwa pengorbanan Mas Radit tidak boleh sia-sia. Aku harus bisa menyelamatkan diri dan anakku. Dengan sekuat tenaga, aku mencoba berjalan dengan cepat. Setiap lilin yang aku temui ketika berjalan, aku tumpahkan pada benda-benda yang mudah terbakar, seperti gorden, jendela, kursi, atau apapun yang ada. Antara sadar dan tidak, aku terus berjalan dan terus menumpahkan semua lilin itu. Aku teringat pesan Mas Radit bahwa aku harus membakar rumah ini dengan lilin-lilin. Tidak ada tanda-tanda penghuni rumah ini mengejarku, sehingga aku bisa dengan leluasa menjalankan semuanya. Ini sudah larut malam. Kulihat api mulai berkobar membakar sedikit demi sedikit bagian rumah ini. Aku terus berjalan sambil memegangi perutku dan berdoa agar aku diberi kekuatan dan keselamatan. Meskipun begitu, rasanya dadaku sesak
mengingat kejadian tadi. Apakah Mas Radit masih hidup atau dia telah mati di tangan eyangnya sendiri? Aku benar-benar tidak menyangka bahwa mereka memang telah menjadi pengabdi setan yang rela mengorbankan anak kandungnya sendiri demi perjanjian yang memang sudah dilakukan puluhan tahun yang lalu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Mas Radit tewas di tangan eyangnya sendiri. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini sebelum mereka berhasil mengejarku dan menangkapku kembali. Banyak sekali lilin-lilin yang dinyalakan di rumah ini, sehingga dengan mudah aku bisa membuat rumah ini terbakar. Meskipun aku juga berpacu dengan waktu. Aku harus bisa keluar dari rumah ini sebelum api membumi hanguskan rumah ini. Aku masih bisa merasakan pergerakan bayi yang ada dalam kandunganku. Bayinya terus saja bergerak-gerak di dalam perutku. Mungkin dia merasakan apa yang aku rasakan. Sabar ya nak, kamu harus kuat. Kita harus pergi dari sini, kataku di dalam hati. Kulihat api mulai membesar di belakangku. Aku harus segera pergi dari sini. Aku mempercepat langkahku. Entah kenapa mereka masih belum terlihat mengejarku. Aku terus saja fokus menumbahkan lilin-lilin yang aku temui di setiap sudut rumah, agar mengenai benda yang mudah terbakar, sehingga dapat mempercepat proses pembakaran rumah ini. Sampai akhirnya, aku baru menyadari bahwa aku tidak tahu arah jalan keluar dari rumah ini. Aku benar-benar lupa arah jalannya. Padahal aku masih ingat betul bahwa pintu depan rumah hanya tinggal sedikit lagi aku tempuh. Tapi kenapa sekarang tidak terlihat? Ya Allah, di mana pintunya? Aku mulai panik. Aku mencoba berjalan sambil mengingat-ingat letak pintu rumah ini agar aku bisa keluar. Namun sama sekali tidak terlihat. Sementara itu api terus saja berkobar. Aku mulai terbatuk-batuk karena menghirup asap dari api yang sudah menyala. Aku harus cepat mencari jalan keluar dari sini. Kalau tidak, aku pasti akan ikut terbakar di rumah ini. Dan semua pengorbanan Mas Radit dan perjuanganku untuk keluar dari rumah ini sia-sia. Rasanya nafasku mulai sesak. Asap tebal berwarna hitam mulai menyelimuti seluruh ruangan ini. Aku ingin berteriak meminta tolong, tapi percuma. Karena rumah ini cukup jauh dari pemukiman penduduk sehingga tidak akan ada yang mendengar teriakanku. Dan aku khawatir justru mertuaku akan menemukan aku jika mendengar teriakanku. Rumah ini mulai terang akibat kobaran api dan pengap oleh asap yang dihasilkannya. Aku duduk lemas. Aku sepertinya mulai kekurangan udara bersih sehingga aku merasakan sesak nafas. Ya Allah, apakah aku juga akan mati di tempat ini? Aku mulai putus asa. Tolong tunjukkan pintu keluar rumah ini agar aku bisa selamat dari sini ya Allah. Aku menangis meratapi nasibku yang seperti ini. Aku melihat ke arah kanan. Api terus membesar seakan sedang mengejarku. Sementara itu, aku tidak melihat jalan keluar sama sekali. Hanya ada tembok di sekelilingku. Bahkan aku tidak melihat jendela. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku kembali bangkit untuk mencari jalan keluar, namun hasilnya nihil. Sampai akhirnya aku terduduk lemah karena sangat lelah dan butuh oksigen. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Aku mohon. Aku terus berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Sementara itu, kobaran api semakin terus dan terus membesar. Bisakah aku selamat? Atau justru sebaliknya? Di tengah keputusasaan untuk menemukan jalan keluar, aku terus berdoa. Aku duduk di lantai sambil menangis. Rasanya sudah tidak ada harapan lagi untuk aku keluar dari rumah ini. Saat aku sedang menangis, tiba-tiba saja aku merasa ada yang menyentuh rambutku. Aku pun terperanjat melihat ke arah samping dan ternyata di sana sudah berdiri Kara di sampingku. Ada perasaan takut saat bertemu dengannya saat ini, mengingat aku pernah menemukan nisan bertuliskan namanya. Dia kemudian memegang tanganku dan menuntunku. Aku pun mengikutinya tanpa bicara apapun.
Meskipun dia bukan manusia, tapi aku yakin dia tidak akan mencelakaiku. Tembok yang aku lihat sebelumnya kini berubah menjadi sebuah pintu saat Clara menempelkan tangannya ke tembok itu. Lalu Clara mengisyaratkan agar aku segera keluar dari rumah ini, sementara dia hanya menatapku di ambang pintu. Aku pun segera keluar dari rumah itu, karena kulihat api sudah sangat besar dan meluluh lantakkan sebagian besar rumah. Aku berjalan menjauhi rumah itu. Aku masih melihat gadis kecil itu berdiri menatapku. Aku tersenyum padanya. Aku tidak sempat mengungkapkan terima kasih padanya, karena dia telah membantuku keluar dari rumah ini. Memang sejak pertama bertemu dengannya, dia seolah memperingatkan aku agar berhati-hati selama berada di rumah ini. Terlepas dia manusia atau bukan, yang jelas aku sangat berterima kasih padanya. Setelah berjalan cukup jauh dari rumah itu, aku menatapnya. Rumah itu sekarang sudah terbakar. Entah semua penghuninya juga ikut terbakar atau tidak. Yang jelas hanya ini jalan satu-satunya agar aku bisa keluar dari rumah ini. Meskipun secara tidak langsung, aku telah melakukan kejahatan karena telah membakar rumah ini. Aku pun terduduk lemas. Kepalaku terasa sangat pusing. Aku tidak punya kekuatan untuk menopang tubuhku lagi. Akhirnya aku jatuh pingsan setelah mengalami kejadian di luar nalar, namun nyata. Samar-samar, aku mendengar suara orang sedang membaca Al-Quran. Suaranya semakin lama semakin jelas diiringi suara isak tangis seorang wanita. Aku mencoba membuka mataku yang terasa berat. Rasanya, aku tidak punya tenaga sama sekali. Walaupun hanya untuk sekedar sedikit bergerak. Aku membuka perlahan mataku sedikit demi sedikit. Semuanya masih terasa samar, antara sadar dan tidak. Risma, bangun nak. Terdengar suara ibuku yang langsung memelukku. Aku masih mengumpulkan kesadaranku. Kulihat kini aku sedang ada di sebuah ruangan dengan tancapan selang infusan di tanganku. Sepertinya aku sedang berada di rumah sakit sekarang. Kenapa aku ada di sini? Apa yang terjadi denganku? Aku mencoba mengingat-ingat kejadian yang menimpaku sebelumnya. Mas Radit. Suaraku terasa serak dan berat. Kamu yang sabar ya nak, kata ibu yang masih terus menangis di sampingku. Aku masih belum sadar sepenuhnya. Otakku masih mencerna ingatanku. Cepat pak, tolong panggilkan dokter. Risma baru saja sadar. Biar dokter memeriksanya, kata ibu. Bapak pun bergegas pergi mencari dokter. Setelah beberapa saat diperiksa oleh dokter, akhirnya aku mulai mengingat peristiwa kebakaran rumah mertuaku. Apakah itu mimpi atau nyata? Aku masih belum memahaminya karena aku masih tergeletak lemas. Aku masih belum bisa bicara banyak. Rasanya tenggorokanku juga sakit. Perawat membawakan makanan dan ibu menyuapiku sedikit demi sedikit. Setelah selesai, aku diberi minum obat dan kembali tertidur karena kondisi yang belum stabil. Hari ini kondisiku mulai membaik. Aku tidak terlalu lemas seperti sebelumnya. Kulihat ibu dan bapak masih setia menjagaku. Bu, aku memanggil ibu dengan suara lirih. Alhamdulillah, kamu sudah bangun nak. Gimana keadaan kamu? Apa ada yang sakit? Tanya ibu cemas. Apa yang terjadi dengan Risma, Bu? Kenapa Risma ada di sini? Tanyaku masih bingung. Seketika air mata ibu luruh mengalir mendengar pertanyaanku. Kamu yang sabar ya nak. Semua sudah kehendak Allah, kata ibuku. Apa yang ibu bicarakan? Tanyaku. Rumah mertuamu kebakaran, menyebabkan semuanya meninggal dunia, termasuk suamimu, kata ibu sambil terisak. Ternyata kejadian itu adalah nyata. Semua orang menganggap bahwa itu adalah kebakaran, padahal yang sebenarnya
akulah yang membakar rumah itu. Mas Radit meninggal? Air mataku juga mengalir deras membasahi pipiku. Sabar ya nak, ibu yakin kamu pasti kuat menghadapi cobaan ini, kata ibu memelukku. Lalu apa yang terjadi denganku, Bu? Kenapa aku bisa sampai ada di sini? Tanyaku kembali. Begini ibu menjelaskan padaku. Nak, kamu berhasil diselamatkan oleh beberapa warga yang mengetahui kebakaran rumah itu. Kamu ditemukan pingsan di dekat pintu rumah. Kata Pak Yanto, warga di situ menceritakan bahwa kamu tergeletak di dekat pintu dalam keadaan lemah kekurangan oksigen. Bahkan kamu juga hampir tidak selamat kalau warga tidak menemukan kamu saat itu juga. Ibu dan bapak pergi ke rumah mertuamu sesudah kejadian itu karena Radit sudah mengirimkan alamat rumah mertuamu beberapa hari sebelum kebakaran itu terjadi. Alhamdulillah kamu dan bayimu masih bisa diselamatkan, namun suamimu dan keluarganya sudah meninggal, kata ibuku menjelaskan. Aku tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Berarti secara tidak sengaja akulah penyebab mereka semua meninggal karena aku yang telah membakar rumah itu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah aku harus mengaku bahwa aku yang telah membakar rumah mertuaku pada polisi dan ibu? Aku hanya diam terpaku mendengar penuturan ibuku yang menjelaskan peristiwa kebakaran rumah mertuaku yang menewaskan semua penghuni rumah itu. Kamu jangan melamun, Riz. Kamu harus ikhlas menerima cobaan ini. Bapak tahu pasti ini sangat berat buat kamu. Apalagi kondisi kamu yang sedang mengandung saat ini. Kamu harus semangat demi calon bayi yang ada di dalam perutmu, kata bapak menenangkan aku. Iya pak, jawabku singkat. Aku tidak tahu harus berkata apa untuk saat ini. Ketika kami sedang berbincang, seorang dokter memeriksa aku dan bayi dalam kandunganku. Terdengar suara detak jantung bayiku dengan jelas saat sebuah alat ditempelkan di perutku. Bagaimana keadaan bayi saya, dok? Tanyaku. Bayi ibu dalam keadaan sehat. Semuanya dalam keadaan normal. Nanti kita ke ruang USG ya untuk mengetahui perkembangan selanjutnya, kata dokter. Iya dok, jawabku lega. Pengorbanannya Mas Radit tidak sia-sia. Anaknya yang ada dalam kandunganku bisa diselamatkan dari kekejaman mertuaku yang teganya akan menjadikan bayi yang tidak berdosa ini sebagai pengabdi setan seperti mereka. Kenapa kamu harus meninggalkan aku, Mas? Kamu bahkan belum melihat anak kita terlahir di dunia ini, kataku di dalam hati sambil berlinang air mata. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, akhirnya aku bisa dibawa pulang karena kondisiku sudah membaik. Ternyata aku dibawa ke rumah sakit terdekat dari rumah mertuaku. Pak, sebelum kita pulang ke rumah, Risma ingin melihat kondisi rumah mertua Risma saat ini, kataku. Iya nak, kita akan ke sana dulu sebentar, karena jasad suamimu dan keluarganya dimakamkan di sana, kata bapakku. Setelah pulang dari rumah sakit, kami langsung mengunjungi rumah mertuaku. Bapak sudah merental mobil selama beberapa hari untuk kami bepergian selama di sini. Sesampainya di sana, kulihat gerbang rumah mertuaku sudah dipasangi garis polisi dan terkunci gembok besar. Sepertinya kita tidak bisa masuk ke dalam, Pak. Gerbangnya juga dikunci, kataku. Ini Bapak ada kuncinya, kata bapakku sambil mengeluarkan sesuatu dari kantong celananya. Kenapa kuncinya ada sama Bapak? Tanyaku. Rumah ini untuk sementara diberikan pada kamu karena keluarga Pak Atmaja semuanya sudah meninggal. Jadi kamu yang berhak memilikinya untuk sementara sebelum proses surat-surat hak kepemilikan dan yang lainnya diurus, kata Bapak menjelaskan. Kamu tidak sadarkan diri selama 3 hari, nak. Kami sudah mencari tahu dan menghubungi keluarga Pak Atmaja namun tidak ada.
kami hanya mendapatkan informasi bahwa keluarganya sudah meninggal. Jadi polisi dan kuasa hukum menyerahkan ini semua pada kami untuk sementara waktu, kata ibu menimpali. Bapak kemudian membuka kunci gerbang dan kami pun masuk ke dalam. Dan benar saja, rumah yang sangat besar itu sudah terbakar hebat, hanya menyisakan puing-puing yang berserakan. Aku keluar dari mobil setelah bapak memarkirkannya. Ibu memegangi lenganku. Ya Allah, Bu. Aku tidak kuasa menahan kesedihan saat melihat kondisi rumah ini. Ini semua salahku yang telah membakarnya. Tapi aku tidak punya pilihan lain waktu itu untuk menyelamatkan diri. Aku pikir hanya rumahnya saja yang terbakar, tapi ternyata semua penghuninya juga. Semua sudah takdir, Nak. Kamu harus kuat ya, kata ibu yang selalu menguatkan aku. Seandainya orang tuaku tahu bahwa aku yang telah membakar rumah ini karena ilmu hitam yang sedang mengincarku itu sebenarnya adalah mertuaku sendiri, tapi untuk saat ini aku belum berani untuk bicara jujur. Di mana Mas Radit dimakamkan, Pak? Tanyaku. Bapak mengajakku pergi ke halaman depan. Di sana sudah berjejer beberapa kuburan. Kulihat nisan yang bertuliskan Raditya bin Atmaja. Aku langsung duduk dan menangis jadi-jadinya di kuburan suamiku. Mas Radit, teriakku sambil menangis terseduh-seduh. Saat ini aku benar-benar merasa sangat sedih dan terpuruk. Aku memegangi nisan Mas Radit dan menciumnya. Maafkan aku, Mas. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Kamu sudah mengorbankan nyawamu demi aku, kataku di dalam hati. Aku terus menangis dengan kencang. Mas Radit. Sudah, Nak. Kamu jangan berlarut dalam kesedihan. Sebaiknya kita doakan. Semoga suamimu dan semua yang sudah meninggal di dalam kebakaran itu bisa diterima di sisi Allah, kata bapak menenangkan aku. Iya, Nak. Semua ini kecelakaan. Tidak ada yang menginginkan seperti ini. Kamu harus sabar, kata ibu menimpali. Bapak mengajak kami untuk merapalkan doa untuk ketenangan Mas Radit dan keluarganya. Ayo, Nak, kita pulang. Hari sudah menjelang sore, kata ibu. Tapi, Bu, kita belum bisa pulang ke rumah kita di kampung sebelum Risma mengisi laporan ke kantor polisi untuk memberi kesaksian mengenai kebakaran yang terjadi di rumah ini, kata bapak. Kantor polisi? Apa yang harus aku katakan jika polisi menanyakan kejadian pada malam kebakaran itu? Besok saja ya, Pak, kita ke kantor polisinya. Lihat wajah Risma masih pucat. Dia masih perlu waktu untuk menenangkan diri sehari ini saja lagi, kata ibu. Ya sudah, sekarang kita pulang ke kontrakan kita saja ya. Selama di sini bapak dan ibu mengontrak rumah di dekat rumah sakit, kata bapak menjelaskan padaku. Aku hanya mengangguk. Kami pun akhirnya pergi dari rumah mertuaku. Entah kenapa saat melihat rumah yang terbakar itu, sebelum pergi, bulu kuduku meremang. Aku seperti merasakan sesuatu. Ayo, kita cepat pergi, Pak, ajakku buru-buru. Mobil pun melaju meninggalkan rumah mertuaku. Di dalam mobil, aku lebih banyak diam meskipun ibu dan bapak mengajakku mengobrol dan mencoba menghiburku. Aku benar-benar bingung. Apa yang harus aku katakan nanti di kantor polisi? Kalau aku jujur, pasti aku akan dijebloskan ke penjara karena telah membakar rumah mertuaku dan menyebabkan mereka semua meninggal. Sekitar 15 menit perjalanan dari rumah mertuaku. Akhirnya kami sampai di kontrakan bapak dan ibu. Kami pun masuk ke dalam kontrakan dan duduk di sebuah karpet. Ternyata selama menemaniku di rumah sakit, ibu dan bapak menyewa sebuah kontrakan yang terdiri dari 1 kamar, 1 ruang tamu, dan 1 kamar mandi. Kamu pasti capek, Nak. Sekarang kamu istirahat dulu di kamar, kata ibuku. Nanti saja, Bu. Risma masih pengen ngobrol banyak sama bapak dan ibu, kataku. Sebelumnya kamu harus makan dulu, Nak.
biar bapak pergi keluar dulu sebentar untuk mencari makanan. Kamu mau makan apa? Tanya bapak. Apa saja pak, Risma pasti memakannya, jawabku. Bapak pergi keluar untuk mencari makanan untukku. Sementara itu, aku mengobrol dengan ibuku. Bu, waktu itu ibu menelpon Risma dan menanyakan alamat rumah mertua Risma. Apakah ibu sudah tahu mengenai orang yang mengincar Risma dengan ilmu hitam? Tanyaku pada ibu. Nah, waktu itu Pak Ali mengatakan kalau kamu sedang dalam bahaya. Ibu dan bapak disuruh pergi menemui kamu dan membawa kamu untuk menemui Pak Ali. Sebenarnya kami belum mengetahui siapa yang sedang mengincarmu, nak. Lalu sekitar 3 hari sebelum kebakaran itu terjadi, ada balasan pesan dari kamu yang mengirimkan alamat lengkap rumah mertuamu. Tapi ketika ibu telepon, nomor kamu sudah tidak aktif. Ibu berpikir mungkin ponsel kamu tidak ada sinyal karena kamu pernah mengatakan kalau di rumah mertuamu itu tidak ada sinyal. Jadi, ibu memutuskan untuk berangkat menemui kamu keesokan harinya. Tapi, sesampainya di sana, ibu dan bapak melihat di rumah mertuamu banyak polisi sedang melakukan olah TKP dan rumah mertuamu sudah luluh lantak terbakar. Kami sangat panik dan menanyakan keberadaan kamu dan alhamdulillah mereka mengatakan ada 1 korban selamat dan sudah dibawa ke rumah sakit. Kami langsung ke rumah sakit saat itu juga. Kamu sudah tergeletak dan tidak sadarkan diri selama 3 hari, kata ibu menjelaskan. Berarti ibu belum mengetahui bahwa mertuakulah yang sebenarnya mengincarku, bahkan mengincar anak yang ada di dalam kandunganku. Apa kamu sudah mengetahui sesuatu? Tanya ibu penasaran. Tidak, Bu. Risma cuma penasaran saja. Kenapa waktu itu ibu menelpon dan terdengar sangat panik? Jawabku berbohong. Aku tidak tahu harus menjelaskannya bagaimana pada ibu tentang kejadian yang sebenarnya. Risma, apa ini semua ada hubungannya dengan mertuamu? Tanya ibu curiga. Sebenarnya mertua Risma yang sedang mengincar Risma, Bu. Mereka telah bersekutu dengan setan, kataku yang akhirnya berkata jujur. Apa? Ibu terlihat sangat kaget mendengar perkataanku. Iya, Bu. Mereka sudah menyekap Risma di rumah itu, dan Risma yang membakar rumah itu untuk melarikan diri, karena itu jalan satu-satunya agar Risma bisa keluar dari rumah itu, kataku. Ya Allah, nak, berarti kamu penyebab kebakaran itu dan mereka meninggal karena kebakaran itu, kata ibu seakan tidak percaya dengan perkataanku. Iya, Bu, bagaimana ini? Risma tidak mau dipenjara. Risma terpaksa melakukan itu, kataku. Astagfirullah, kamu tenangkan diri dulu ya. Ibu akan memikirkan jalan keluarnya. Kamu jangan menangis, kata ibu menenangkan aku. Apa yang harus Risma katakan besok pada polisi, Bu? Tanyaku. Ibu terdiam dengan berurai air mata. Ibu sedang memikirkan jalan keluarnya. Setelah beberapa menit terdiam, ibu kembali berbicara dan meyakinkan aku. Kamu jangan bicara mengenai ini pada siapapun dulu, termasuk bapak. Besok kamu katakan kepada polisi kalau kamu hanya korban dan tidak tahu apapun mengenai penyebab kebakaran itu, kata ibu. Dan hari pun berganti. Keesokan harinya, gimana, nak? Kamu sudah siap untuk memberikan keterangan pada polisi hari ini? Tanya bapak. Iya, Pak, jawabku. Pagi ini kami berangkat ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian mengenai kebakaran itu. Sesampainya di sana, aku diinterogasi oleh seorang polwan dan polisi laki-laki. Tolong Mbak ceritakan kronologis kejadian kebakaran itu secara rinci, kata polwan. Jadi begini, Bu. Malam itu saya sedang tidur lelap. Tiba-tiba saja tercium asap dari dalam kamar sehingga membuat saya terbangun.
Dan ketika saya keluar kamar, api sudah berkobar membakar rumah. Saya coba menyelamatkan diri, tapi tidak ada jalan keluar sehingga saya hampir kehabisan nafas. Karena menghirup asap sampai akhirnya saya berhasil keluar dan tidak ingat apa-apa lagi. Karena saya tidak sadarkan diri, kataku berbohong. Apa Mbak tidak tahu mengenai keberadaan suami dan keluarganya? Tanyanya kembali. Saya tidak tahu Bu, karena ketika saya terbangun di kamar hanya ada saya sendiri. Karena panik, saya hanya memikirkan jalan keluar. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan suami saya dan keluarganya. Lagi-lagi aku berbohong. Banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan polisi, namun aku menjawabnya dengan berbohong, seolah aku tidak tahu apa-apa. Aku sudah memikirkannya jawaban bohong ini semalaman, sehingga aku bisa menjawab setiap pertanyaannya tanpa ragu. Aku terpaksa berbohong karena aku tidak mau dipenjara. Aku belum siap harus mendekap di jeruji besi. Meskipun aku tahu mungkin polisi sudah menemukan bukti mengenai kebakaran itu. Terima kasih Mbak atas kesaksiannya. Kami masih menyelidikinya secara intens. Untuk sementara, kebakaran ini diduga karena konsleting listrik dan semua korban diduga tidak bisa menyelamatkan diri karena api yang sudah membakar rumah terlalu besar dan mereka sedang terlelap tidur. Karena kejadian kebakaran ini sudah larut malam, kata polisi. Aku bisa bernafas lega. Kesaksianku tidak dicurigai dan polisi belum menemukan bukti yang sebenarnya. Aku dan orang tuaku pulang dari kantor polisi. Bapak sudah menyewa sebuah rumah yang lebih layak kami tempati selama tinggal di sini, karena kami belum bisa pulang ke kampung halaman saat ini. Alhamdulillah nak, semua kesaksianmu berjalan lancar. Sekarang kita hanya perlu memikirkan bagaimana cara mengelola aset milik keluarga suamimu, kata bapak. Untuk sementara ini tolong ibu yang mengelola restoran, sementara bapak yang mengelola pabrik. Risma akan banyak istirahat sampai melahirkan, kataku. Kami pun akhirnya membagi tugas untuk mengatur semuanya. Singkat cerita, hari sudah malam. Aku belum bisa memejamkan mata. Peristiwa kebakaran pada malam itu terus saja terbayang-bayang di pikiranku. Apalagi aku sudah berbohong menutupi kesalahanku. Aku jadi seperti dihantui rasa bersalah. Aku juga masih memikirkan, apa benar mertuaku sudah mati dalam peristiwa kebakaran itu? Meskipun aku sudah melihat kuburannya, tapi aku tidak melihat jasadnya. Entah kenapa aku masih merasa ada yang ganjil. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Apakah mungkin seorang yang punya ilmu hitam mati dengan cara kebakar? Masih ganjil kan? Cari tahu di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.